Rusia kirim 2 pesawat pengebom ke Indonesia, Australia waspada. Australia meningkatkan kewaspadaan setelah Rusia mengirim 2 pesawat pengebom untuk berlatih di perairan bebas Indonesia. Australia curiga pengiriman pesawat Rusia ke perairan di utara Papua itu sebagai bentuk perluasan pengaruh negeri beruang merah ke kawasan Pasifik. Dikutip dari The Independent Minggu 31 Desember 2017. Pangkalan udara di Darwin telah meningkatkan kesiagaan untuk merespons operasi yang dilakukan Rusia. Ahli pertahanan Australia curiga kehadiran 2 pesawat itu untuk mengumpulkan informasi intelijen tentang negeri kanguru itu. Saya yakin akan ada kekhawatiran tentang pengumpulan intelijen Rusia karena mereka tidak akan sampai sejauh ini ke selatan tanpa ingin melihat kehadiran sekutu penting di Amerika Serikat yang beroperasi di luar pangkalan RAF Darwin dan pangkalan RAF Tyndall sedikit lebih jauh ke selatan. Kata Peter Jennings dari Australian Strategis Politik Institute kepada ABC News. Juru bicara Angkatan Udara Australia mengatakan bahwa markas tersebut tidak pernah terkunci, namun keadaan darurat meningkat pada awal Desember. Saat operasi Rusia sedang berlangsung, milisi tersebut melihat Rusia memindahkan pesawat menuju pangkalan udara Biak di Indonesia dan mengambil bagian dalam sebuah misi yang melibatkan 2 pengebom Tu-95MS dan lebih dari 100 personel. Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan operasi yang diklaim berjalan sukses ini sudah sesuai dengan hukum internasional. 2 pesawat pembom strategi Tu-95MS melakukan misi siaga udara di perairan netral di Samudra Pasifik Selatan. Pesawat lepas landas dari lapangan terbang Biak di Indonesia. Waktu penerbangannya melebihi 8 jam, demikian pernyataan Kementerian Pertahanan pada sebuah pernyataan. Penerbangan pesawat tersebut dilakukan di atas perairan netral Arktik Utara, Laut Hitam, dan Laut Kaspia. Dan penerbangan Pasifik dilakukan secara reguler oleh pesawat terbang jarak jauh. Semua misi Angkatan Udara Rusia dilakukan sesuai dengan hukum udara internasional. Indonesia segera miliki pembom strategis dengan fungsi serupa Tu-19 Badger Uni Soviet. Indonesia pernah mengoperasikan pembom strategis Tupolev Tu-16 Badger buatan Uni Soviet pada era 1960-an. Uni Soviet setidaknya mengirim 26 unit Tu-16 Badger ke Indonesia kala itu. Tujuan Indonesia membeli Tu-16 Badger dari Uni Soviet untuk kampanye militer menendang Belanda dari Irian Barat. Pembelian Badger ini menjadi salah satu alasan Belanda hengkang dari Irian Barat. Karena ditilik dari sisi teknologi saat itu, Tu-16 cuma bisa ditandingi oleh pembom milik Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet itu sendiri. Belanda tak punya senjata serupa sehingga bingung mau menangkis dengan apa serangan pembom strategis Indonesia. Dikutip dari Air Force Technology, tahun 1940, awal mula Tu-16 digagas. Baru pada April 1952 program ini dikerjakan secara nyata oleh Moskow dengan terbangnya prototipe pertama. Tak perlu menunggu waktu lama, Soviet mengizinkan produksi massal Tu-16 pada Desember 1952 yang dilakukan pabrik pesawat Voronezh. Nampak tergesa bagi Soviet lantaran AS sudah memiliki ratusan unit B-29 Super Fortress hingga pembuatan B-52 Stratofortress juga sedang dilakukan saat itu. Soviet tak mau bila perang meletus nantinya ia cuma mengandalkan pembom Tu-4 Bull lansiran Perang Dunia II. Sebagai pesawat pembom saat itu, Tu-16 bisa dibilang gesit walau berbadan bongsor. Ia mampu terbang di atas Mach 1 dengan membawa muatan bom nuklir. Muatan bom yang paling ditakuti musuh ialah AS-1 Rudal anti kapal berdiameter sebesar Mach 15 ini juga diekspor ke Indonesia. Indonesia menasbihkan AS ke-1 untuk membabat kapal induk Belanda Karel Doorman. Ketika tahu disasar Belanda, buru-buru mengungsikan Karel Doorman ke Australia. Tak lucu bila flagshipnya tersebut karam ditenggelamkan Indonesia. Tu-16 Indonesia juga acap kali melakukan pesiwar berbahaya ke negara lain.